Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna yang judulnya adalah Al-Barruh. Jadi pembahasan kita itu pada kesempatan kali ini judulnya ialah Al-Barruh. Al-Barruh adalah salah satu Asmaul Husna yang memiliki arti maha penderma atau maha baik. Jadi makna dari Al-Barru di situ ialah maknanya maha penderma atau maha baik. Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Barru adalah zat yang melimpahkan kebaikan. Jadi segala sesuatu kebaikan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada setiap makhluknya yang Dia kehendaki. Salah satu kebaikannya di situ dengan cara memberikan rezeki materi dan juga imateri kepada kita semuanya. Makanya kita menjadi pribadi yang pandai-pandai bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semuanya. Diberikan yang namanya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya ialah diberikannya yaitu rizki. Rizki yang materi bisa berupa makanan, bisa berupa uang, bisa berupa hal-hal yang bisa kita lihat dan juga kita pegang. Itu adalah rizki limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki imateri salah satu contohnya ialah kesehatan, ditetapkan yang namanya iman dan juga Islam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Zat yang melimpahkan kebaikan dan juga rahmat dan kemurahannya kepada seluruh makhluknya, baik secara umum maupun khusus. Segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluknya yang berbentuk kebaikan di situ, rahmat dan juga kemurahannya kepada seluruh makhluknya di situ ya. Kemurahannya di situ bisa jadi setiap makhluk di situ diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun orang tersebut tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan yang namanya kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang beriman yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala diperlakukannya juga secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala di situ kepada seluruh makhluknya bisa kita lihat kemurahannya secara umum yaitu kepada seluruh makhluknya, dan juga kemurahannya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan perlakuan khusus dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan lebih lanjut mengenai tentang Al-Barruh. Di situ makna Al-Barruh menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sumber segala kebaikan. Sudah saya katakan tadi bahwasanya sumber kebaikan itu merupakan sumber dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kebaikan kepada kita semuanya.
Kebaikannya tidak terbatas dan meliputi seluruh ciptaannya. Jikalau misalkan manusia melakukan yang namanya kebaikan di saat itu, maka kebaikan yang dilakukannya hanya terbatas sesuai dengan kemampuan kita tersendiri. Melainkan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluknya di situ, terlebih-lebih kepada orang-orang yang beriman, kebaikannya itu tak terbatas. Karena sifatnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan Dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Dia memberikan rezeki, Dia memberikan kemudahan dan rahmat kepada semua makhluknya. Di situ ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, memberikan kemudahan yang kita bisa dapatkan. Salah satu contohnya misalkan kita mungkin menghadapi yang namanya kesulitan di dalam menjalani kehidupan kita. Tentunya Allah Subhanahu wa taala di situ memberikan kemudahan tersebut kepada hidup kita, tapi senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan rahmat kepada semua makhluknya. Penjelasan lebih lanjut mengenai tentang al-barru di situ. Bagaimana cara kita bisa meneladani al-barru di situ? Kita sebagai seorang muslim khususnya di situ kita bisa meneladani al-barru di situ. Bagaimana caranya? Seorang muslim kita dianjurkan untuk meneladani sifat al-barru dengan cara berbuat baik kepada sesama. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat al-barru, Maha penderma atau Maha baik, maka kita bisa meneladaninya dengan cara berbuat baik kepada sesama dan juga kepada makhluk. Bersikap lemah lembut terhadap orang lain. Makanya di situ penting sekali kita bersikap lemah lembut kepada orang lain sebagai bentuk atau pengaplikasian dari sifat al-barr. Menjadi orang yang jujur dan membantu mereka yang membutuhkan. Menjadi orang jujur merupakan aplikasi dari sifat al-barr di dalam kehidupan nyata kita. Dan juga membantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Manfaat membaca al-barr. Jadi kita bisa mengamalkan di situ dengan cara membaca al-barr di situ. Manfaat membaca al-barr, membaca dan merenungkan makna al-barr dalam Asmaul Husna dapat mengingatkan kita akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala dan mendorong kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Jadi penting sekali kita mengamalkan dari al-barr di situ, bukan hanya mengamalkan, sekaligus di situ kita bisa membaca, memahami, merenungkan makna dari al-barr di situ, mengajarkan kepada kita supaya kita bisa berbuat baik kepada sesama, menjadi orang yang penderma, menjadi orang yang baik perlakuannya terhadap sesama, serta kita selalu memohon rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Contoh perilaku meneladani al-barr. Jadi di situ ada berbagai macam contoh perilaku meneladani al-barr. Yang pertama, lemah lembut. Ya. Bersikap lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan terhadap semua orang. Jadi kita senantiasa memberikan contoh perilaku meneladani al-barr di situ dengan cara lemah lembut kepada sesama. Lemah lembut artinya apa? Kita tidak senantiasa kurang ajar terhadap yang lain. Kita senantiasa bersikap lemah lembut terhadap orang lain. Contoh perilaku meneladani al-barr yang kedua, suka memberi. Bagaimana contohnya di situ? Pengaplikasiannya dalam kehidupan kita yaitu berbagi rezeki. Makanya di situ kalau misalkan kita cukup, harta kita cukup, kemudian ada lebihnya, kita bisa berbagi rezeki kepada orang lain. Berbagi rezeki kepada orang lain itu sangat penting sekali. Dan itu merupakan sifat pengamalan dari sifat al-barr di situ. Ilmu, bukan hanya berbagi rezeki. Kalau misalkan tidak memiliki rezeki yang berupa materi, bisa memberikan ilmu kepada orang lain. Ilmu di situ ada yang namanya ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang merupakan amal jariah kita. Ketika kita sudah meninggal, tetap pahalanya mengalir kepada diri kita.
atau kebaikan lainnya kepada orang lain yang membutuhkan. Itu nama makna dari suka memberi, yang merupakan contoh perilaku meneladani al-barr. Contoh perilaku meneladani al-barruh di situ yang ketiga, jujur dan terpercaya. Menjalankan amanah dengan baik dan dapat dipercaya. Di situ, jadi orang yang jujur, orang yang terpercaya di situ merupakan contoh perilaku meneladani al-barruh di situ. Karena mengapa di situ? Karena perilaku jujur dan terpercaya merupakan perilaku yang baik yang bisa bermanfaat buat diri kita dan juga buat orang lain. Contoh perilaku al-barruh, meneladani al-barruh, yang selanjutnya keempat, menolong sesama, membantu orang lain yang sedang kesusahan baik secara materi maupun non materi. Contoh perilaku meneladani al-barruh yang selanjutnya, mendoakan kebaikan. Mendoakan kebaikan untuk diri sendiri, keluarga, dan seluruh umat manusia di situ. Oleh sebab itu, makanya di situ ada berbagai macam contoh perilaku kita dalam meneladani sifat al-barru di situ. Salah satu contohnya di situ kita mendoakan kebaikan untuk diri kita dan juga mendoakan kebaikan untuk orang lain. Di situ ya. Berkaitan dengan sifat al-barru di situ, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Tur ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Sesungguhnya hanya dialah yang maha luas kebajikannya lagi maha penyayang. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dari zaman dulu itu kita sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari manusia pertama kali, Nabi Adam dan juga Siti Hawa itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hanya dialah, yaitu Allah, yang maha luas kebajikannya lagi maha penyayang. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.